Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ya, insyaallah pada hari ini kita akan belajar terkait dengan PAI, yaitu pada bab pertama tentang surat Al-Kafirun dan juga toleransi. Dan silakan dibuka untuk buku paketnya ya pada halaman pertama, bab pertama. Tapi sebelum itu kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkait bab pertama yaitu tentang mengenal surah Al-Kafirun. Pasti kalian sudah hafal yang namanya surat Al-Kafirun. Tapi terkadang surat Al-Kafirun itu bisa tertukar ya karena ada beberapa ayat yang sama. Ya, sebagai mukadimahnya, surah Al-Kafirun yaitu merupakan surah dalam Al-Qur'an yang terletak pada juz 30. Ya, surat-surat pendek gitu. Kemudian surah Al-Kafirun juga memiliki arti yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir. Ya, kemudian surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109 dari 114 surah. Paling akhir ya. Kira-kira paling akhir nih. Selanjutnya, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat ya dan tergolong surah Makkiyah ataupun yang diturunkan di kota Makkah. Yang diturunkan sesudah surah Al-Ma'un ya. Seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita coba untuk melafazkan, mengucapkan surah Al-Kafirun tersebut. Oke? Ya, walaupun kita sudah hafal, kita coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidum ma a'battum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, Shadaqallahul azim. Ya, bagaimana tadi Ustadz sampaikan bahwa ada beberapa ayat yang sama. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Ini hati-hati nih. Kalau ini nggak ada ujungnya, bisa kembali lagi ke sini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Terus saya terus gitu, ada ujungnya. Padahal ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, harus dihafalkan betul-betul. Baik, selanjutnya. Sebelumnya pasti dalam setiap kali bacaan di Al-Qur'an ada yang namanya hukum tajwidnya. Sekarang kita sedikit mengupas hukum tajwidnya. Ya. Al-Kafirun. Ya, adanya mad tabi'i di akhir ayat karena waqaf ataupun di akhir ya. Apa yang hukumnya? Kafirun, run. Mad tabi'i di akhir ayat yaitu mad arid lisukun, mad arid lisukun. Selanjutnya wala antum wala ini mad tabi'i bertemu hamzah tapi dia terpisah di dua kalimat. Hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib itu dia di satu kalimat ya. Oke, sementara itu cukup ya untuk tajwidnya. Dan selanjutnya artinya, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah
Hai orang-orang kafir, nah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, ini harus salah ini. Halnya harus dihapus ya. Itu artinya. Selanjutnya, isi kandungannya apa sih? Bahwasanya surat Al-Kafir itu mengajarkan kita bagaimana bersikap dalam menghadapi perbedaan keyakinan ya dalam beragama ditunjukkan ya dengan adanya bahwa Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrik yaitu Quraisy yang mana beliau mengajarkannya dengan selalu lemah lembut ya, tidak kasar ya. Sebagaimana dalilnya, ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan sampai akhir. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian di antaranya apa? Ya, di antara apa yang beliau ajarkan. Caranya bagaimana? Mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah dari yang kafir menjadi yang muslim. Ya. Kemudian memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Ya, harus senang karena melakukan memberikan kesenangan kepada orang lain adalah sebuah kebaikan pula. Ya. Kemudian berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Itu. Selanjutnya, nah, yang B, toleransi. Yaitu apa sih toleransi? Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan. Ya, di mana seorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, dalam diri kita masing-masing ada sesuatu yang harus kita hargai. Hargai dalam arti bukan dari segi nominal, bukan dari segi angka, ya, tapi bagaimana sikap kita, diri kita menghormati serta menghargai sosok adanya orang lain, ya, tidak saling menyinggung, tidak saling berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Maka dalam hal toleransi ini kita bagi dalam beberapa tempat, diantaranya toleransi ya sesama agama, yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah maupun muamalah, ibadah, sholat, ya, dan sebagainya. Muamalah itu bersosial antar sesama. Ya, kemudian tempat yang kedua itu apa? Yaitu toleransi antar agama. Antar agama apa? Ya, kalau tadi kan sesama agama yang antara Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Buddha dengan Buddha. Tapi kalau toleransi antar agama, ya, yaitu satu sama lain, yang Islam, yang Buddha, yang Kristen dan sebagainya, yaitu harus memiliki toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah saja, sosialnya saja, sosial dan bermasyarakat, ya, seperti itu. Selanjutnya, toleransi bukanlah mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran. Akan tetapi, toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan. Ya, karena masing-masing kita pasti ada namanya perbedaan, ya. Ya, tapi perbedaan itu bukan menjadi sebuah masalah besar. Karena kita sudah memiliki yang namanya sifat menghargai. Ya, antar pemeluk agama dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada itu di buku kalian. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kira-kira seperti itu. Lalu apa? Pembiasaan toleransi yang dapat kita lakukan. Misalnya, boleh menghargai adanya perbedaan, ya, menjalin persahabatan, ya,
Kemudian menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunnatullah. Ya, karena ada yang mengatakan, kalau dari guru saya itu mengatakan al-ikhtilafu rahmatun. Ya, dalam perbedaan itu ada kasih sayang. Ya. Kemudian mengedepankan sikap sopan santun, ramah, dan lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Tidak boleh kasar, tidak boleh jambak-jambakan, tidak boleh pukul-pukulan, itu tidak boleh tuh. Ya. Kemudian menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan serta bukan perpecahan. Ya, kan ada tuh dalam Pancasila. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan lain sebagainya. Termasuk toleransi ada di situ pula. Ya. Oke, selanjutnya sikap toleransi dapat diterapkan dengan baik. Maka akan terwujud hal-hal diantaranya suasana antar sesama harmonis, hidup rukun, dan tentram. Ya. Kemudian memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Ya. Kemudian terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Ya. Saling tolong menolong, gotong royong. Kemudian yang kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama. Itu enaknya kita, ya. Bedanya kita dengan negara Indonesia dengan negara Arab ataupun Timur Tengah, ya. Kita banyak perbedaan di sini, ya. Suku banyak, agama juga banyak, ya. Pulau juga banyak, ya. Tapi kita berasaskan pada persatuan Indonesia. Bisa dan juga gotong royong, ya. Saling tolong menolong, ya. Seperti itu. Banyak kebaikan yang kita dapat dari Pancasila. 5. Oke. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ustadz. Nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, baik dalam hal video pembelajaran ataupun dalam virtual meeting, ya, sebagai tindak lanjut daripada penjelasan sebelumnya yang ada di video-video. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, dicatat aja dulu, nanti disampaikan saat virtual meeting. Terima kasih. Ya, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.